Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Amma ba'd, fa ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin yang dikumpulkan oleh dua ulama besar abad kedua masuk abad ketiga, yaitu Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi, yang telah kita bicarakan pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Sudah sampai pada poin yang ketujuh. Karena pentingnya kajian pokok-pokok akidah oleh ulama-ulama salaf ini, dan dilakukan setelah melalui proses panjang. Abu Zur'ah Ar-Razi ini adalah murid Imam Ahmad, sekaligus guru daripada Al-Imam Nasa'i, Al-Imam At-Tirmidzi, dan sejumlah ulama besar pada masanya, yang beliau ini ditengarai hafal sampai 1 juta hadis. Lahir tahun 194, wafat tahun 264, dan termasuk pelopor di dalam mengumpulkan seluruh ilmu-ilmu Islam yang kemudian dibukukan terutama dalam bidang ilmu akidah. Meskipun beliau juga terkenal dengan ulama di bidang ilmu hadis. Begitu pula Abu Hatim Ar-Razi yang lahir tahun 195, kemudian wafat tahun 277, jadi ulama abad kedua masuk abad ketiga, yang dua-dua ini dikenal dengan ulama al-hadis di masanya, yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Dan Abu Hatim Ar-Razi terkenal dengan ulama al-jurh wa ta'dil. Ya, beliau termasuk gurunya Abu Dawud, Nasa'i dan yang lainnya. Dari kedua ulama ini, setelah melakukan perjalanan panjang di hampir negara-negara Islam masa itu, ketemu dengan berbagai macam ulama di timur maupun barat, maka pokok-pokok akidah inilah yang kemudian disimpulkan menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang perlu untuk kita gali. Dan saya melihat bahwa kajian yang sudah pernah disampaikan dan ditayangkan lewat YouTube, lewat website kita alislamu.id, cukup mendapat tanggapan dan sambutan luar biasa, bahkan ke luar negeri. Ya, kita bisa mendapatkan ketika bertemu dengan jamaah umat Islam di luar negeri, dan begitu pula di beberapa perguruan tinggi, yang ternyata kajian yang kita sampaikan itu bahkan disidikan, ya, untuk kemudian disebarkan di masyarakat. Alhamdulillah, itu berarti membantu penyebaran dakwah, membawa umat manusia kembali kepada ajaran yang benar melalui pendalaman akidah. Karena pondasi dasar dalam Islam adalah akidah. Karena sekalian, dari 114 surat dalam Al-Quran, 84 surat itu kategori Makkiyah, turun di Mekah, dan tekanannya adalah pada masalah akidah. 30 surat turun di Madinah, merupakan praktek daripada akidah. Karenanya saudara sekalian, tidak boleh sekarang kemudian kita memilah-milah dari syariat Islam yang sudah lengkap itu, tetapi hanya sifatnya memprioritaskan, menekankan, karena bangunan Islam yang tidak dibangun di atas akidah yang benar, dia akan mudah untuk runtuh. Karena itu ikhwan barakallahu fikum,
kita ingin melanjutkan kajian Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin dalam kesempatan i'tikaf ini. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan masih bisa kita isi dengan kelanjutan kajian ini agar kemudian dapat menambah pengetahuan, menguatkan keimanan dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada poin yang ke-8, poin yang kemudian tertulis dalam kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin adalah ihatatu ilmillahi bikulli syai'. Ihatatu ilmillahi bikulli syai', menyadari, memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menguasai segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu. Bahwa kemampuan Allah tidak terhingga, sehingga itu hanya diketahui oleh Allah sendiri. Ikhwan barakallahu fikum, makanya ihatah itu sebagai sifat yang kemudian diterangkan oleh beberapa ulama ketika menjelaskan tentang nama Al-Muhit. Yang perlu diketahui bahwa ketika kita belajar akidah, ada 3 hal poin utama dalam kajian akidah sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Maryam ayat yang ke-65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Dialah Allah, Tuhan langit dan bumi dan yang apa ada di dalamnya. Kalau dikatakan Rabb, Tuhan, bukan sembarang Tuhan yang dalam pikiran manusia. Dialah Allah yang menciptakan langit bumi dan seisinya, termasuk kita manusia. Dialah Allah yang memiliki apa yang ada di dalam langit dan bumi dan seisinya, karena dialah yang sang pencipta. Dia pula Allah yang berhak mengatur seluruh yang ada di langit dan bumi dan seisinya, termasuk manusia. Makanya apabila ada manusia yang memposisikan diri sebagai Tuhan, menyaingi Allah di dalam 3 hal ini, menciptakan, memiliki dan mengatur, maka dia dalam bahaya. Karena ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah ada aturan yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berarti menentang Allah, melawan Allah. Karenanya saudara sekalian, satu hukum saja dibuat oleh manusia menyalahi ketentuan Allah itu sudah syirik. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 121, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun." Dalam kaitan dengan tataran tauhid rububiyah, bahwa satu hukum bila dibuat menentang hukum Allah, maka itu sudah masuk kategori kemusyrikan. Bagaimana kalau lebih dari satu? Lihat ayat ini. Dalam surah Al-An'am ayat 121 Allah ingatkan, janganlah kalian memakan sembelihan yang tidak disembelih atas nama Allah. Dan jangan kamu mengikuti kehendak setan-setan yang kemudian menyuarakan manusia agar menyalahi ketentuan Allah ini. Karena itu adalah pelanggaran fisik. Fisik itu pelanggaran. Jangan kemudian membuat aturan yang berlawanan dengan aturan Allah, karena itu adalah pelanggaran fisik. Fusuk. Kalau kamu ikuti kehendak mereka, saat itu kamu menjadi musyrik, kata Allah. Ayat ini ada asbabun nuzulnya, di mana para pembesar Quraisy mendapat masukan dari para pembesar Parsi yang mengatakan, apa itu orang-orang Islam, binatang yang disembelih oleh tangannya sendiri halal, sementara binatang yang dimatikan sama Allah, yang namanya bangkai itu yang matikan karena Allah, mereka bilang haram. Bagaimana itu bisa disembelih sendiri oleh tangannya halal, mati sendiri binatang itu yang matikan karena Allah haram? Maka turunlah ayat ini memperingatkan kepada umat Islam
Jangan sampai terpengaruh oleh omongan mereka, karena itu adalah pelanggaran ketetapan Allah mengajarkan kepada kita, sembelihlah binatang itu atas nama Allah. Bismillah ya Allahu Akbar. Kalau kamu kemudian melanggar, itu adalah pelanggaran. Kalau kamu ikuti kehendak mereka, maka kamu saat itu musyrik, kata Allah. Ya, makanya hak menetapkan undang-undang, hak menetapkan aturan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah melanggar. Begitu pula Allah melanjutkan dalam surat Maryam ayat 65, fa'budhu wastabir li'ibadatih. Maka sembahlah Allah, ibadahilah Allah, jangan kepada selain Allah. Karena itu adalah kemusyrikan. Karena itu pelanggaran berat. Wastabir li'ibadatih, sabar. Kita melaksanakan salat, sabar. Kita melaksanakan i'tikaf, sabar. Kita melaksanakan jihad, sabar. Kita melaksanakan tugas-tugas ibadah, termasuk kita menikah karena Allah, termasuk mendidik anak karena Allah, termasuk mencari nafkah karena Allah. Itu semua selama kita lakukan karena Allah bernilai ibadah, dan itu butuh kesabaran. Yang ketiga adalah hal ta'lamu lahu samiyya. Bukankah kamu tahu bahwa Allah itu mempunyai nama yang agung, Asmaul Husna. Tiga inilah rangkaian tauhid yang terus harus kita dalami supaya kita lebih dekat kepada Allah, supaya kita lebih mengenal Allah. Dan pembahasan yang sedang kita bicarakan terkait dengan yang ketiga ini, hal ta'lamu lahu samiyya. Al-ihata, suatu penguasaan yang kemudian menjadi al-muhit, itu adalah nama agung bagi Allah SWT. Sebagaimana Allah ungkapkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-19, wallahu muhitum bil kafirin. Asmaul Husna yang kemudian Rasulullah menyebutkan dalam riwayat Tirmidzi, lillahi tis'an wa tis'ina isman. Allah mempunyai 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang kemudian memahami, memahami dan mengerjakan sesuai dengan ketentuan Asmaul Husna itu, ihsa mengandung tiga hal itu. Menghafal, memahami, dan menjalankan sesuai dengan ketentuan Asmaul Husna itu namanya ihsa. Man ahsaha dakhalal jannah. Kata Nabi, siapa yang kemudian menguasai 99 nama itu, menghafal, memahami dan mengerjakannya sesuai dengan ketentuan itu, maka dia dijamin surga, kata Rasulullah. Nah, di antara nama yang agung disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 19, wallahu muhitum bil kafirin. Allah Maha mengetahui tentang seluk-beluk orang-orang kafir itu. Di dalam surat At-Talaq ayat ke-12 Allah juga mengatakan wa anallahu qad ahata bikulli syai'in ilma. Bahwa segala sesuatu pasti diketahui oleh Allah. Jadi Allah meliputi ilmunya terhadap segala sesuatu. Karenanya sekalian, Al-Imam Al-Asbahani Qawwamus Sunnah, pembela sunnah ini, di dalam kitab Al-Hujjah juz 1 halaman 163, 164, beliau mengatakan al-muhitu walladzi ahatat qudratuhu bi jami'i khalqih. Al-muhit nama bagi Allah yang maknanya adalah dialah Allah yang kekuasaannya meliputi segala sesuatu dari ciptaannya ini. Wa huwallazi ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah pun mengetahui segala sesuatu dari yang ada ini. Wa ahsa kulla syai'in adada. Dan Allah pun Maha mampu mengetahui tentang hitungan segala sesuatu. Inilah pengertian al-muhit sebagaimana penjelasan Al-Imam Al-Asbahani yang dikenal dengan Qawwamus Sunnah, pembela sunnah. Wa qala al-Imam Al-Baihaqi fil i'tiqad, Al-Imam Al-Baihaqi beliau bermadzhab Syafi'i, pembela Imam Syafi'i luar biasa, Imam Al-Baihaqi mengumpul kitab As-Sunan Al-Kubra. Beliau menulis dalam kitab Al-I'tiqad halaman 68, al-muhit walladzi ahatat qudratuhu bi jami'il maqdurat wa ahata ilmuhu bi jami'il ma'lumat wal qudratu lahu sifatun qa'imatun bidzatihi wal ilmu lahu sifatun qa'imatun bidzatihi. Al-muhit, kata Imam Al-Baihaqi, adalah
kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu yang diciptakannya. Dan ilmunya mencapai segala sesuatu yang menjadi pengetahuan yang ada dalam pengetahuan makhluknya. Wal qudratu lahu sifatun qa'imatun bidzatihi. Kemampuan Allah berdiri dengan sendirinya karena itu adalah sifat daripada zat. Dan ilmu adalah juga begitu sifat daripada zat Allah SWT. Makanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, bila ada orang yang berpendapat bahwa ilmu Allah itu makhluk, maka orang tersebut telah mengingkari Allah SWT, yang berarti meyakini sebelum diciptakan ilmu berarti Allah nggak punya ilmu. Karena ilmu itu adalah bagian daripada sifat zat yang dimiliki oleh Allah SWT, menempel dalam diri Allah SWT. Bagaimana kalam, Al-Quran, sifat kalam, yang itu adalah merupakan sifat zat bagi Allah SWT. Makanya para ulama menolak keras pandangan para kelompok Mu'tazilah yang meyakini Quran itu makhluk. Karena Quran adalah firman Allah SWT yang berasal dari kalam Allah yang berupa zat daripada Allah SWT. Ikhwan wa akhwat, karenanya ini adalah satu hal yang perlu dipahami oleh kita umat Islam, bahwa menyadari Allah Al-Muhit meliputi segala sesuatu, kekuasaannya, ilmunya, dan pengetahuannya. Makanya apa yang kemudian bisa menjadikan kita untuk lebih dekat kepada Allah dan sekaligus lebih berhati-hati. Kalau Allah Maha tahu tentang gerak-gerik kita, makanya harusnya kita malu ketika melanggar Allah. Ya. Makanya Rasul mengatakan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian daripada apa? Keimanan. Kalau orang mau korupsi, dia sadar bahwa Allah tahu bahwa dia itu melakukannya itu dengan sembunyi, maka dia akan berhenti untuk korupsi. Kalau orang sadar tahu bahwa ketika dia berselingkuh itu Allah Maha tahu, dia akan berhenti untuk melakukan itu. Kalau orang itu tahu, sadar bahwa Allah itu Maha tahu bahwa dia itu akan menipu, maka kesadaran itulah yang kemudian akan menghentikan dia untuk menipu. Begitulah seterusnya. Makanya mengapa Nabi Yusuf alaihissalam ketika dihadapkan kepada kenyataan oleh seorang perempuan cantik, dimasukkan ke dalam kamar, kamar itu dikunci, kemudian dia mengatakan, "Hai talak, lakukan apa yang kamu inginkan." Dan Allah pun merekam kejadian itu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbih. Begitu semangatnya perempuan ini untuk bisa merengkuh Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf sebagai manusia punya keinginan itu. Tetapi karena dia ingat sama Allah, mengingat kebesaran Allah, dia berpaling, dia berhenti, dia menolak. Dan inilah satu manfaat ilmu kalau orang itu mengenal Allah. Makanya kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Dan orang berilmu ini semakin dalam ilmunya tentang Allah, maka dia akan semakin dekat kepada Allah. Karena itu Syekh Islam Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa membagi ulama ada 3 macam. Ada berapa? Ada 3 macam. Pertama, alimun billah wa alimun bi syariatillah. Ulama yang kategori dia paham tentang Allah dan paham tentang syariat Allah, sehingga dia terkendali, dia mengenal Allah, dia paham tentang Allah, sehingga dia mendekat kepada Allah dengan rasa cintanya, dengan rasa harapnya, dengan rasa takutnya, dengan rasa tawakalnya. Dia senantiasa mendekat kepada Allah. Dan karena dia paham tentang syariat Allah, maka dia jaga betul untuk tidak melanggar Allah sesuai dengan ketentuan syariatnya. Inilah kategori ulama yang benar. Adapun yang kedua, yaitu alimun billah wa laysa bi'alimin bi syariatillah. Orang paham tentang Allah, sehingga dia sholat, dia berzikir, dia merasa dekat kepada Allah, tetapi
kelemahannya yang kedua ini tidak menguasai syariat Allah. Akibatnya tidak disadari ataupun disadari dia melanggar syariat Allah itu. Dan inilah bahayanya kalau orang tidak paham syariat Allah. Makanya jenis orang seperti ini seringkali kita lihat mereka zikirnya kencang, sholatnya Masya Allah, tetapi kemudian loyalitasnya diberikan kepada orang kafir. Ya, karena tidak paham tentang syariat Allah. Bagaimana harus memberikan loyalitasnya itu? Dia nggak paham. Karena tidak mengerti syariat Allah. Haram halal diembat karena dia tidak paham syariat Allah. Nah, barakallahu ini yang harus kita hindari. Adapun jenis ulama yang ketiga adalah alimun bi syariatillah walaysa bi alimin billah. Jenis yang ketiga, orang yang paham tentang syariat Allah. Dia pelajari Quran, sunnah, hukum-hukumnya segala macam, tetapi dia kurang mengenal Allah sehingga tidak takut sama Allah. Tidak jarang kemudian justru dia menginjak-injak hak Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahaya orang yang tidak mengenal Allah sehingga karenanya tidak punya rasa takwa kepada Allah. Dan jenis seperti ini Anda akan banyak temukan di banyak kalangan akademisi perguruan tinggi yang ketika sholat nggak sholat dia. Ketika bicara Islam berbusa-busa dia. Ya, seperti orang yang pakar betul di bidang keislaman, Islamolog. Tetapi ketika dalam tataran praktek untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jenis inilah yang kemudian membahayakan dan menipu umat Islam. Karenanya sekalian, kita hanya boleh bergantung dengan ulama yang jenis yang pertama. Alimun billah wa alimun bi syariatillah. Dia paham tentang Allah, dia paham tentang syariat Allah. Nah, barakallahu fikum, inilah yang kemudian pentingnya kita mempelajari bagian tema ini supaya kita dekat kepada Allah. Karena kita mengenal Allah sehingga berhati-hati di dalam segala tindak tanduk kita menjalankan hidup ini karena kita diawasi oleh Allah. Kita diperhatikan oleh Allah. Seperti Allah mengatakan begini, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati ma razaqnakum wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah rezeki yang aku berikan kepada kalian yang baik-baik saja. Dan beramallah yang soleh karena Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Kesadaran atas ilmu Allah meliputi segala sesuatu menjadikan kita akan berhati-hati. Kawan barakallahu fikum, suatu kali Imam Sufyan Ats-Tsauri memberikan kajian seperti ini. Tiba-tiba dia melihat seorang muridnya, pandangannya bukan ke beliau tapi pandangannya ke tempat lain. Ya, biasa kalau kita memberikan kajian pandangan ke sini kan, tapi salah seorang jamaah pemandangannya ke sono. Ya, dan ke sono ini pasti ada sesuatu. Beliau melihat pandangan orang itu kok ke sono, ada apa? Kemudian beliau melihat, oh, sedang ada perempuan lagi lewat. Ya, salah seorang anggota pengajian itu ternyata yang dipandang adalah perempuan lagi jalan. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri membacakan ayat ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui tentang pengkhianatan mata. Berkhianat matanya memandang perempuan lagi jalan. Ya. Dan Allah tahu apa yang disembunyikan dalam kalbu manusia. Subhanallah. Sekalian, yang nampak dan yang tersembunyi Allah Maha tahu. Makanya jangan pernah ada di dalam diri kita, hati kita terbetik sesuatu yang negatif. Jangan ada terbetik di pikiran kita sesuatu yang negatif. Allah Maha tahu. Kebaca apa yang ada di hatimu, Allah Maha tahu. Apa yang ada di benakmu, Allah Maha tahu. Apa yang kamu kerjakan, yang nampak atau tersembunyi, Allah Maha tahu. Kamu boleh berdosa kepada manusia, tapi kamu tidak akan berdosa kepada Allah SWT. Makanya manusia yang suka bohong itu nanti di akhirat mulutnya dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, subhanallah. Nanti di akhirat ditutup mulut yang suka bohong itu. Maka tangan akan berbicara,
sebagai saksi dan kaki pun akan berbicara sebagai saksi. Makanya kalau kita menyadari itu tentunya akan sangat lebih hati-hati. Ketika bicara jangan cuma sebatas bicara. Pembicaraanmu didengar sama Allah. Ya. Kalau kamu memandang, jangan sekedar memandang, pandanganmu diketahui oleh Allah. Ketika kamu berbuat sesuatu, tanganmu mau ngambil atau meletakkan, Allah pun Maha tahu. Sehingga tidak ada yang lepas daripada Allah SWT. Ikhwan barakallahu fikum. Inilah ayat yang kemudian menjadi pedoman para ulama salaf. Bagaimana pengertian tentang ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat. Ya, surat Al-Hadid ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari, 6 masa. Kemudian bersemayam di atas arsy-Nya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui, perhatikan, ya'lam, Allah mengetahui. Setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Makanya pembicaraan tentang tema ini setelah membicarakan tentang tema Allah bersemayam di atas arsy. Ya, makanya kalau kita berdoa begini, Allah bersemayam di atas arsy. Ba'inun an khalqih. Tetapi Allah mengatakan ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik dari langit. Allah Maha tahu. Ya. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Ayat ini banyak disalahpahami oleh sebagian orang yang kemudian pemahamannya mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Allah itu ada di dalam diri kita. Allah itu ada di ruang ini. Allah itu ada di mana-mana. Dan ini keyakinan yang salah. Karena Allah mengatakan ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah tahu apa yang ada di bumi dan apa yang keluar dari bumi. Karena Allah berada di atas arsy-Nya sesuai dengan penjelasan ayat ini. Dan inilah tafsir para ulama salaf. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam menafsirkan ayat ini. Ya, Allah ada di atas arsy-Nya, tetapi ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi bukan dengan zatnya, tapi dengan apa? Dengan ilmunya. Ma'iyatullah bil ilm. Kebersamaan Allah dengan kita dengan apa? Dengan ilmunya. Makanya Allah katakan ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wallahu ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Karenanya sekalian ayat ini menjadi penting untuk meluruskan pandangan yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Bahkan sampai difilmkan itu. Ya, bahkan ada yang menulis buku Allah ada di mana-mana. Keliru itu. Karena Allah ada di mana-mana dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Ikhwan barakallahu fikum, makanya inilah kemudian yang kemudian menjadi perhatian dari para ulama salaf untuk dikaji agar kemudian jangan salah di dalam memahami ayat, di dalam menundukkan pengertian yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullah beliau membuat pernyataan penting. Ya, dan ini menjadi kaidah. Imam Syafi'i mengatakan nu'minu bima ja'anillah ala muradillah. Kami beriman dengan yang datang dari Allah, yaitu apa? Al-Quran. Apa yang datang dari Allah kami beriman. Kata Imam Syafi'i, ala muradillah, sesuai dengan maunya Allah, bukan sesuai dengan maunya kita. Yang Allah sebutkan sami'na wa ata'na. Wa nu'minu bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Dan kita beriman dengan yang datang dari Rasulullah sesuai dengan maksudnya Rasulullah. Jangan menurut maksud kita. Ya, seringkali ketika hawa nafsu masuk ke dalam agama ini, maka yang muncul adalah maksudnya kita. Bukan maksudnya Allah, bukan maksudnya Rasulullah.
Makanya ketika kita dalam menjalankan agama, menjalankan din, bukan menurut maunya kita. Sampai Allah menekankan kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam surat Al-Jathiyah ayat 18, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Dan kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad SAW di atas syariat yang mengandung perintah ini, ikuti syariat itu. Dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Inilah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itulah sunnah-sunnah Rasulullah yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Apa yang diajarkan, sami'na wa ata'na. Tidak lebih, tidak kurang. Karena itulah kebenaran. Makanya para ulama mengingatkan kepada kita dari dua kelompok manusia yang suka menyimpangkan agama, yaitu kelompok yang kendor dikenal dengan Murji'ah, dan kelompok yang keras dikenal dengan Khawarij. Ya, kita jangan kendor sampai menjadi Murji'ah, jangan juga mengeras sampai menjadi apa? Khawarij. Murji'ah ini begitu kendornya sehingga iman itu dianggap cuma cukup di kalbu. Tidak terkait dengan perbuatan, tidak terkait dengan ucapan. Naudzubillah min dzalik. Atau minimal mereka mengatakan iman terkait dengan kalbu dan ucapan saja, tidak terkait dengan perbuatan. Mau perbuatan kayak setan enggak masalah, yang penting imannya kuat. Naudzubillah min dzalik. Atau seperti Khawarij yang suka mengkafir-kafirkan orang. Ya. Karena sekalian kita kalaupun mengkafirkan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Nukaffiru ma kafarallahu wa rasuluh. Kita mengkafirkan yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan ngarang. Ya, karena itu akan menjadi kecenderungan ke arah Khawarij nanti. Bahaya. Makanya kita ingin berada dalam manhaj yang benar, tidak kendor, juga tidak ekstrim, berlebihan. Karena itu saudara sekalian, apa yang menjadi pengertian dalam bagian kejelasan ini adalah hal yang penting untuk kita pahami, bahwa fama'ulullahi ala arsy fawqa makhluqati. Meskipun Allah di atas arsy-Nya telah ditetapkan sebagaimana ayat yang tadi surat Al-Hadid ayat keempat, walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Imam Malik rahimahullah ditanya, bagaimana istiwanya Allah? Bagaimana bersemayamnya Allah, duduknya Allah? Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Duduknya Allah itu jelas. Ya, bersemayamnya Allah jelas. Wal kaifu majhul. Bagaimananya enggak ada penjelasan, enggak ada keterangan. Jangan dicari-cari. Ya. Allah di atas arsy-Nya sesuai dengan keterangannya. Dan itu di banyak ayat Al-Qur'an. Ya. Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Ar-Rahman yang kemudian bersemayam di atas arsy-Nya. Yang kemudian itu kita terima apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurang. Sami'na wa ata'na. Sehingga karenanya saudara sekalian, keyakinan ini kata Imam Malik wasu'alu anhu bid'ah. Mempertanyakan itu kategori bid'ah. Kenapa? Enggak ada penjelasan. Ya, kita terima apa adanya, tidak sampai ketika tawakuf. Wallahu a'lam. Ya, itu namanya takuf. Keliru juga. Kita menerima apa adanya, tidak melebihkan, tidak mengurangi. Bas. Dan tidak mengatakan wallahu a'lam, enggak tahu, saya enggak ngerti itu. Itu juga keliru. Namanya apa? Tawakuf, juga keliru. Ya, jadi nutsbitu ma asbatallahu wa rasuluh. Kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Min ghairi ta'wil, tanpa mentakwil-takwilkan. Min ghairi ta'til, tanpa menolak kandungannya. Min ghairi tamtsil, tanpa memisal-misalkan. Min ghairi takyif, tanpa menggambar-gambarkan atau mengatakan begini dan begitu. Ya, mengatakan bagaimananya. Karena itu adalah pedoman keselamatan di dalam memahami al-asma wa sifat. Ya, sekalian, makanya ilmu tentang al-asma wa sifat ilmu yang agung. Pelajaran penting. Salah satu kejadian pada saat Nabi Sulaiman alaihissalam mendapat masukan dari burung hudhud bahwa di Yaman itu ada seorang ratu yang dikenal Ratu Saba yang kemudian bersama rakyatnya menyembah matahari, yang kemudian mereka menyekutukan Allah, sehingga Nabi Sulaiman menulis surat, ya, sehingga kemudian diminta agar supaya beribadah hanya kepada Allah. Innahu min Sulaiman
wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada pasukannya. Pasukan Nabi Sulaiman ini terdiri dari berbagai macam jenis pasukan, bukan seperti kita, hanya manusia. Ya, pasukan Nabi Sulaiman terdiri pada manusia, jin dan binatang. Ya. Bahkan angin pun menjadi pasukan Nabi Sulaiman. Ketika kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, siapa yang bisa mendatangkan singgasana ratu ini ke sini sebelum dia datang? Wa qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ifrit dari jin yang terkenal kuat itu, dia mengatakan, saya akan datangkan singgasana Ratu Saba itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Begitu janji daripada jin Ifrit ini. Tetapi Allah mengungkapkan ada yang lebih hebat dari itu. Wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Adapun orang yang punya ilmu dari Alkitab mengatakan, saya akan datangkan singgasana itu sebelum berkedip matamu. Mana yang lebih hebat? Yang sekedar berkedip saja, tapi bukan seperti Jenny itu, ding ding gitu, enggak. Ini beneran, itu kan palsu, mainan itu. Ya, dia datangkan singgasana itu dalam sekejap mata saja. Mana yang lebih hebat? Dia atau jin Ifrit? Lihat ini orang berilmu ini, hebat, melebihi jin Ifrit. Kemudian dalam sekejap saja sudah datang singgasana itu. Kita cek apa yang dilakukan oleh orang yang berilmu ini sehingga bisa mendatangkan singgasana begitu cepat. Ya, ternyata kita dapatkan ahli ilmu ini membaca Asmaul Husna. Ya, dia mengucapkan ungkapan ya Aliyu ya Azim. Ya, begitu diantaranya disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ya Aliyu ya Azim. Dan saya praktekkan. Ketika ada seorang kawan pengusaha telah mengalami kesulitan dalam usahanya selama 5 tahun. Gangguan sana sini. Pusing dia. Dia ngeluh, saya pusing, urusan 5 tahun gak selesai-selesai. Kamu mau selesai? Gimana caranya, kata dia. Saya ceritakan cerita orang yang punya ilmu dari Alkitab itu. Kemudian saya ajarkan sama dia, kamu baca itu, ya Aliyu ya Azim, dengan penuh keyakinan. Semoga Allah selesaikan urusan. Dicoba sekalian. Dia mantap, dia praktekkan itu. Ya, setiap mengalami usaha itu, dia baca itu, ya Aliyu ya Azim, ya Aliyu ya Azim. Pagi-pagi dia telepon saya, Ustaz, alhamdulillah tembus, katanya. Yang selama 5 tahun itu tidak tembus, ternyata bisa tembus. Saya bilang ajarkan itu sama orang-orang lain. Pengalaman itu ajarkan sama orang lain. Biar mereka ketika punya masalah, punya kesulitan, baca itu, ya Aliyu ya Azim. Ya, nama Allah yang agung itu, subhanallah. Barakallahu. Maka ini keyakinan seorang mukmin yang begitu dekat kepada Allah sehingga mendapatkan kemudahan-kemudahan seperti itu. Ikhwan barakallahu. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan Allah azza wa jalla fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah azza wa jalla di langit dan ilmunya di semua tempat. La yakhlu minhu makan, tidak ada satu tempat pun kecuali Allah tahu. Ya, makanya ketika ada sahabat yang menampar seorang budak perempuan, kemudian dia menyesal atas perilakunya, dia ingin membebaskan budaknya itu. Kemudian dia melaporkan ke Rasulullah atas kejadian perilaku dia ingin membebaskan budaknya karena dia telah melakukan tindakan kedaliman dengan cara menampar. Kata Rasulullah, panggil budak itu. Dipanggillah. Ini dalam riwayat Muslim. Ya, ditanyalah budak itu, fa aina Allah? Di mana Allah? Maka budak mengatakan fis sama, di langit. Maka Rasul mengatakan atikha fa innaha mu'minah. Lepaskan dia, bebaskan dia. Sesungguhnya dia mukminah. Ya. Inilah pernyataan orang itu dibenarkan oleh Rasulullah dalam riwayat Muslim
Dan inilah yang kemudian menjadi pedoman di antara para ulama yang menyebutkan Allah fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Termasuk di antaranya berdasarkan apa? Ayat yang keempat surat apa? Al-Hadid. Ya, sehingga karenanya sekalian tidak boleh kita mengatakan lagi Allah ada di mana-mana. Ya, Allah ada di atas arsy-Nya, tetapi ilmunya ada di mana-mana. Ya, di mana-mana apa? Ilmunya meliputi segala sesuatu. Makanya ma'iyatullah di dalam ayat ini wallahu ma'akum aina ma kuntum, maknanya adalah ma'iyatullahi fil ilm. Kebersamaan Allah dengan apa? Dengan ilmunya. Dengan demikian maka menjadi jelas kepada kita betapa arti menyadari bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, sebagaimana pernyataan Imam Ahmad juga seperti itu. Huwa al-arsh, Allah di atas arsy, wa qad ahata ilmuhu bima dunal arsy, tapi seluruh ilmunya meliputi segala sesuatu. Wala yakhlu min ilmillahi makan, tidak ada satu tempat pun yang lepas daripada apa? Perhatian ataupun pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Hafidz Ibnu Abdul Bar, Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar, ulama madzhab Maliki dari Andalusia, mengatakan ajma'a ulama sahabah wat tabi'in alladzina humila anhum at-ta'wil qalu fi ta'wil qouli ta'ala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum huwa 'alal 'arsy wa 'ilmuhu fi kulli makan wa ma khalafahum fi dzalika ahadun yahtajju bi qawlihi. Dalam kitab At-Tamhid ayat juz yang ke-7 halaman 138-139, Ibnu Abdul Bar mengatakan ijma' para ulama sahabat dan tabi'in yang diambil takwilnya dari mereka di dalam menafsirkan ayat ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, tidak ada 3 orang yang berkumpul kecuali yang keempatnya adalah Allah SWT. Maka dia mengatakan ijma' para sahabat dan tabi'in itu maksudnya adalah Allah di atas arsy-Nya dan ilmunya berada di semua tempat. Ya. Dan tidak ada yang menyalahi ijma' sahabat ini kecuali mereka yang ilmunya tidak bisa diambil. Ya. Karenanya sekalian inilah pendapat yang paling kuat untuk menunjukkan betapa bahwa Allah di atas arsy-Nya dan ilmunya meliputi segala sesuatu, termasuk kebersamaan dengan kita dengan apa? Dengan ilmunya. Semoga pengertian ini menjadi jelas buat kita semuanya. Dan kemudian pernyataan Ibnu Qayyim dalam bait-bait syairnya bagus sekali. Wal alimu ahata ilman billadhi fil kauni min sirrin wa min i'lani. Ya, dialah Allah yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu di dalam alam semesta maupun di luar, yang terang-terangan maupun tersembunyi. Karenanya sekalian di dalam sejumlah ayat Al-Qur'an Allah menyebutkan ya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi'ilmihi ilma. Dalam surat Thaha ayat 110 Allah mengatakan Allah mengetahui apa yang di depan mereka ataupun di belakang mereka. Wa la yuhituna bihi ilma, dan manusia tidak bisa mengetahui tentang Allah, tetapi Allah mau mengetahui tentang mereka. Kemudian wa kana Allah bima ta'maluna muhita, dan Allah maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Makanya saudara sekalian, ada seorang yang bersikukuh berbuat kejahatan, berbuat dosa. Kemudian dia dihadapkan kepada seorang ulama untuk dinasihati. Ya, bahwa orang ini masih saja berbuat kejahatan, berbuat dosa. Kata ulama ini menasihati orang ini, kalau kamu masih ingin berbuat kejahatan, berbuat dosa, maka sembunyikanlah kamu dari Allah. Bersembunyilah kamu dari Allah. Kalau kamu mampu bersembunyi dari Allah, maka boleh kamu melakukan perbuatan dosamu itu. Mungkin enggak orang bisa tersembunyi dari Allah? Enggak mungkin. Ya, kalau kamu merasa tidak mampu bersembunyi dari Allah, bagaimana kamu terus akan melakukan dosa seperti itu? Ya. Oke, kita terima. Kamu tetap masih mau berbuat dosa. Coba kamu ketika kamu berbuat dosa,
usahakan tidak dicatat oleh malaikat ini. Ya di kanan kirimu itu. Ya, ketika kamu berbuat dosa, usahakan malaikat pencatat ini tidak mencatat sehingga dia lepas dari catatan. Mungkin enggak itu? Enggak mungkin. Kalau enggak mungkin, ya sudah, jangan melanggar Allah. Kalau kamu masih juga mau berbuat dosa, sementara kamu sadar Allah mengetahui atas perbuatanmu, kamu tercatat oleh malaikat ini. Ya sudah, kamu silakan berbuat kejahatan dosa itu, jangan di bumi Allah. Jangan di bawah kolong langit Allah, cari tempat lain. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Ya. Kalau begitu ya tinggalkanlah perbuatan dosamu itu. Kalau masih kamu ngotot, coba kamu nanti masih berbuat dosa, sadari kamu akan dihadapkan kepada Allah. Seandainya kamu bisa melepaskan dari tanggung jawabmu di hadapan Allah, boleh kamu lakukan itu. Dan tidak ada seorang pun yang akan lepas dari tanggung jawabnya kepada Allah SWT. Ya, makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalian akan diminta pertanggungjawaban. Karena itu hendaknya berhati-hati. Maka dengan nasihat itu berhentilah si penjahat ini, si orang yang suka berbuat dosa ini dari perbuatan dosanya, karena pentingnya menyadari bahwa seseorang tidak akan lepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Ya, Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi tidak ada satu pun kecuali akan diketahui oleh Allah taala, termasuk apa? Daun yang jatuh. Ya, termasuk apa saja yang terjadi di masa lalu dan yang terjadi di masa yang akan datang. Allah Maha tahu. Ya, makanya sekalian, karena pengetahuan Allah ini begitu luas, meliputi segala sesuatu, makanya jangan sampai kita kemudian berani melanggar Allah SWT. Kemudian Allah katakan la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ya, Allah tidak akan mampu dicapai oleh pandangan mata manusia. Tetapi Allah Maha mampu untuk meliputi segala sesuatu. Makanya Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan siapa yang mengaku bisa melihat Allah di dunia ini, maka dia kategori ahlu bid'ah. Ya, karena saya pernah menyaksikan pernyataan ada seorang tokoh di DKI ini, tokoh sufi di DKI, bersama dengan rombongannya, ya pakaian putih-putih, pakaian merah-merah, pakaian hijau-hijau. Ketika saya lihat mereka ngerokok, saya bilang, ini orang nggak benar. Ya, bagaimana mulut yang disebutkan zikir kepada Allah disertai dengan rokok itu, bau rokok itu, nggak benar itu. Ya, tiba-tiba pimpinan itu mengatakan, alhamdulillah saya telah melihat Allah di depan Ka'bah. Ya, nah, dia bohong mengatakan seperti itu. Nggak mungkin Allah dilihat di depan Ka'bah itu. Ya, karena Allah tidak mungkin terlihat di dunia ini. Ya, perhatikan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu di Sidratul Muntaha sana? Maka Rasulullah mengatakan, nurun anna arahu, cahaya bagaimana aku melihatnya. Ya, paling tinggi adalah pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan Rasulullah melihat Allah dengan apa? Mata hatinya, mata kalbunya, bukan dengan mata yang panca indera ini. Ya, makanya kalau ada orang yang bisa mengaku melihat Allah, maka itu adalah pendusta, ahlu bid'ah. Nabi Musa alaihissalam minta melihat Allah, gak mampu dia. Ya, dia minta melihat Allah, gak mampu dia. Dia bertahan, dia pingsan dia. Bagaimana dengan kita manusia biasa? Makanya suatu kali Syekh Abdul Qadir Jailani sedang berjalan. Beliau ini adalah seorang ulama saleh. Tiba-tiba satu sosok yang menutupi langit semuanya. Sosok yang besar menutupi langit. Kemudian sosok itu mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir Jailani, aku adalah Tuhanmu. Mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani melihat ke atas dan lihat orang yang punya akidah ini. Dia langsung mengatakan, ikhsa ya adu Allah, hina kamu wahai musuh Allah. Jangan lupa kalau ada yang mengaku sebagai Tuhan, sebagai Allah, itu siapa?
Syaitan. Ya, maka Syaikhul Jalil mengatakan, "Ikhsa ya Abdullah, hina kamu wahai musuh Allah." Kemudian menghilanglah sosok itu. Ya, makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kamu melihat ada orang bisa berjalan di atas air, bisa terbang di atas udara, tetapi selama dia menyalahi syariat Rasulullah SAW, jangan kamu percaya dia. Jelas itu? Jangan kamu percaya dia. Ya, tidak mempan dibacok karena telah puasa 40 hari puasa geni. Nggak ada syariat Islam mengajarkan begitu. Dusta itu. Jangan dipercayai orang seperti itu. Itu dari setan. Ya, makanya kalau kita mengenal akidah yang benar, kita akan aman dari segala bentuk apa? Penyimpangan yang seperti itu. Wallahu muhitun bil kafir. Allah Maha tahu tentang orang kafir. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Dalam surat Hud ayat yang ke-92 Allah mengatakan, sesungguhnya Tuhanku mengetahui apa yang kamu perbuat. Ya. Wallahu min waraihim muhit. Ya, ini semua nama Allah muhit, nama Allah sebagaimana yang tertuang di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ini. Dengan demikian sekalian, makanya pengetahuan kita tentang Allah semakin dekat, semakin akan mencintai, semakin akan mentaati, semakin akan terus melaksanakan syariatnya. Dan yang terakhir timbulnya rasa rindu untuk ketemu sama Allah. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika hendak wafat, beliau hanya mengatakan ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Ya, timbulnya orang yang dekat sama Allah itu rindu. Kalau sampai kita nggak rindu sama Allah, nggak rindu ketemu sama Allah, maka perlu dikoreksi itu imannya. Apakah saudara siap nanti malam kalau malaikat mau datang mencabut nyawa Anda? Kalau mengatakan, waduh saya belum siap, ya itu tandanya imannya perlu dikoreksi. Kalau kita yakin dengan Allah, kapan saja malaikatul maut datang menjemput kita, kita siap menghadap Allah. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, faman kana yarju liqa rabbih, siapa ingin berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihan, maka hendaknya dia beramal yang saleh. Wala yusyrik biibadati rabbi ahada, dan jangan sedikit pun menyekutukan Allah sama sekali. Ya, dengan demikian sekalian, maka kita anggap cukup dalam kajian kita pada sore hari ini dengan masalah tema Al-Muhit. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, dan semoga ini akan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu alaihi Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.